Terus keadilan. Ini sebenarnya saya sisipkan karena Epikuros dikenal orang pertama yang melahirkan teori kontrak sosial. Jadi, adil atau tidak adil itu tidak ada rumusan pastinya. Yang ada apa? Kesepakatan. Kalau cocok dengan kesepakatan, itulah adil. Kalau tidak cocok, berarti tidak adil. Rumusnya itu. Misalnya, kalian gelasnya cuma satu, kecil lagi. Sementara saya di sini dikasih 2 gelas, besar-besar. Terus kamu, ndak adil itu Pak. Loh, sebelum kamu ngomong ndak adil, kesepakatan kita dulu gimana? Saya ndak pernah menyepakati. Oh, berarti memang ndak adil. Tapi kalau sudah disepakati, ndak Pak, itu memang Bapak dikasih 2. Kita kecil aja 1 ndak apa-apa. Toh saya bisa bolak-balik ngambil lagi kalau masih ada. Itu namanya kesepakatan. Jadi adil ndak adil itu tergantung kesepakatannya. Kalau di kehidupan bernegara kan kesepakatan itu dirumuskan baku namanya hukum. Jadi kesepakatan. Sebelum ada kesepakatan, tidak boleh orang menyebut adil atau tidak adil. Kalau tidak ada aturannya, ya tidak masalah. Sepak bola misalnya, kalau tidak ada aturannya, bolanya kamu pegang, kamu masukkan gawang, ya sah. Cuma kan sudah ada aturan yang disepakati, tangannya nggak boleh main, hanya kaki. Kalau tidak ada aturan, pakai tanganmu nggak masalah, tetap adil juga. Tapi kalau sudah ada aturan, kalau tangan berarti salah. Kalau ada ngegolkan pakai tangan, dianggap tidak adil. Hidup itu begitu katanya Epikuros, tidak ada peraturan moral yang baku itu. Bermoral atau tidak, ya disepakati atau tidak. Adil atau tidak, disepakati atau tidak. Terus berarti tidak ada perbuatan yang jelek dalam dirinya sendiri, nggak ada. Katanya Epikuros, jelek itu tidak dalam jenis perbuatannya. Tapi apa? Kayak tadi, hasilnya yang membuat orang tidak senang, yang membuat orang jadi sakit. Segala yang melahirkan kesakitan dan ketidaksenangan, disitulah ketidakadilan. Maka sepakatilah itu sebagai ketidakadilan, biar kamu tidak jatuh dalam rasa sakit. Segala yang keliru-keliru dan salah itu kan menimbulkan rasa sakit. Maling, rampok, ngomong jelek orang lain, tidak jujur, itu kan jelek semua. Itu tidak jelek dalam dirinya sendiri, tapi jeleknya dalam efeknya yang bikin sulit, bikin susah, bikin galau. Jujur misalnya, mungkin kejujuran tertentu malah menenteramkan. Kalau ketidakjujuran tertentu malah menenteramkan, kan bisa. Maka ini baik. Tidak masalah. Ada temenmu tanya, Mas, aku ini ganteng apa jelek ya? Itu kan kalau kamu jujur kan bisa menyakiti. Nah, di saat itu kejujuranmu membahayakan dia. Jangan. Nggak adil kalau kamu tiba-tiba ngomong, ya saya jujur loh ya, saya jujur ini. Ya mesti menyakiti itu. Ya. Jadi jangan jujur kalau yang itu. Jadi kejujuran di sini malah jadi jelek. Kenapa? Efeknya bikin sakit, bikin galau. Ya meskipun dia jelek, ya kamu bisa ngomong pakai bahasa yang lain kan. Bisa, enggak kok, kamu enggak jelek, eksotis saja. Misalnya, kan gitu. Enggak apa-apa. Ya tuh kok ngomong, enggak, kamu itu alternatif. Nah, kan bisa. Alternatif itu kan maksudnya kan enggak standar. Kalau yang lain standarnya begitu, nah, kamu standarnya beda. Jadi itu keadilan. Terus ya, kalau sudah disepakati, ya keadilan itu sama untuk semua orang. Kecuali dalam kondisi tertentu, kalau ada situasi khusus yang menyebabkan perbedaan. Maling misalnya, kalau ada, karena memang sangat terpaksa, kalau nggak maling dia
tewas, dan malingnya pun cuma sekedar bisa kenyang. Nah, itu kan hitungannya bisa ganti. Tapi yang jelas awalnya itu harus kesepakatan. Itulah keadilan. Jadi, sebenarnya nanti panjang kalau ngomong ini ke moralnya Epikuros, tapi next time kita ngomong itu. Hari ini ngomong tentang sumber hedonismenya saja. Ini ada kalimat bagus, kesimpulannya dari semua penjelasan di depan tadi. It is impossible to live a pleasant life without living wisely and honorably and justly. And it is impossible to live wisely and honorably and justly without living pleasantly. Hidup ini kan tadi sumbernya mengejar kesenangan. Tidak mungkin orang bisa senang kalau tidak hidup secara bijaksana, secara terhormat dan adil. Sebaliknya juga begitu. Orang tidak mungkin disebut bijaksana, disebut terhormat, dan disebut adil kalau dia tidak senang. Kok orang bijaksana, dia terhormat dan adil, tapi dia nggak senang, itu berarti terpaksa. Itu berarti bukan keinginannya sendiri. Dan orang kayak gini nggak bisa disebut bijaksana, nggak bisa disebut terhormat, dan juga nggak bisa disebut adil. Kok ada orang seneng tapi dia tidak bijaksana, hidupnya ngawur, hidupnya nggak terhormat, hidupnya nggak adil, pasti keliru, itu pasti bukan kesenangan. Atau seandainya itu kesenangan, hanya kesenangan yang sementara, yang selanjutnya akan membuahkan rasa sakit, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Maka harus berjalan seiring. Lah rumusan kebijaksanaan, rumusan kehormatan dan juga keadilan ya yang dirumuskan di depan tadi. Bagaimana cara kita mengejar kesenangan secara wise, secara honor dan secara justly. Dan bagaimana kita hidup bijaksana, hidup terhormat, hidup adil tapi menyenangkan. Jadi itu paket yang tidak bisa dipisah. Harus berjalan seiring. Maka senang-senang dalam Epikuros kesenangan dalam Epikuros tidak bisa diartikan senang-senang. Jadi ya memang nyari kesenangan tapi bukan senang-senang. Senang-senang itu senang yang tidak diatur, melampiaskan hasrat belaka, melampiaskan hawa nafsu belaka, karena ada kalkulasi-kalkulasinya. Ketika menyalahi kalkulasi tadi, yang lahir bukan kesenangan, tapi rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak. Baik didahului senang dulu sebentar atau sejak awal memang sudah nggak enak. Jadi rumus utamanya itu untuk hedonisme gaya Epikurean. Meskipun nanti dia dianggap pelopornya hedonisme, tapi konsepnya jauh berbeda dengan hedonisme modern yang cenderung materialistik. Nanti dari Epikuros ini kan kelihatan banget nanti menginspirasi seperti Karl Marx, kemudian menginspirasi John Stuart Mill dengan utilitarianismenya, dan masih banyak filosof yang lain. Seperti saya bilang minggu lalu, filosof Yunani itu selalu saja merupakan akar-akar dari tradisi berpikir filsafat selanjutnya. Makanya kita sempatkan untuk belajar Yunani 1 bulan ini.